Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan belajar fikih. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, bisa kita pahami dengan mudah, mendatangkan manfaat, berkah, dan juga tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dan memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang zakat hewan ternak. Ustadz berharap kepada antum semua untuk selalu memurajaah pelajaran, membaca kembali pelajaran-pelajaran yang telah dilewati, agar pelajaran yang telah dilalui itu tidak terlupakan begitu saja. Ilmu itu akan terus hidup, akan terus kita ingat ketika kita selalu berusaha untuk memurajaahnya. Tapi ketika kita melupakannya, ketika kita meninggalkannya dan tidak memurajaahnya, maka ilmu tersebut akan pergi. Dan itu merupakan kerugian bagi kita. Oleh karena itu, bacalah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lewati. Dan perlu kita ingat juga bahwa dengan memurajaah pembelajaran ilmu materi yang telah dilalui, hal tersebut akan memudahkan kita untuk memahami pelajaran dan materi yang baru. Karena setiap ilmu, pelajaran, dan materi itu ada kaitan, ada keterhubungan antara yang sebelum dengan yang akan. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul ingin menjadi pribadi yang bisa memahami dengan baik, dengan mudah, jadilah kita orang yang selalu bersemangat untuk memurajaah ilmu. Baik ahibati fillah, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab kelima dari kitab zakat. Silahkan kalian buka bab kelima dari kitab zakat, yaitu zakatul fitri, zakat fitrah.
wa yuqalu laha shadaqatul fitri. Dan zakat fitrah ini juga disebut dengan sedekah fitrah. Nah, kalau dalam bahasa kita disebutnya kadang zakat fitrah, kadang zakat fitri. Keduanya sama. Ya, maksud dari kedua istilah itu sama. Itu zakat yang kita keluarkan di akhir bulan suci Ramadan. Wa fihi masailu. Pada bab kelima ini ada beberapa pembahasan. Baik, kita simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh penulis kitab. Silakan kalian perhatikan kitabnya. Wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min ramadhani wala ta'alluqa laha bil mali wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmati fahiya zakatu anin nafsi wal badani. Zakat fitrah dinamakan demikian karena ia diwajibkan sesudah berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya berbuka di sini sesudah selesai bulan Ramadan. Ingat, kata fitri ini maknanya iftar. Kata fitri maknanya adalah iftar, dan iftar artinya adalah berbuka. Kalau kita perhatikan, maka kita dapati bahwa kata zakat fitri, zakat berbuka, maksudnya adalah zakat ini dikeluarkan ketika kita berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya berbuka adalah kita mau selesai dari bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita shaim, ya, kita berpuasa. Sedangkan setelah bulan Ramadan kita muftirun. Dari kata fitrun, itu berbuka. Oh, jadi seperti itu ya arti dari kata zakatul fitri. Fitri itu artinya berbuka. Maksudnya sesudah Ramadan. Dan zakat fitrah ini hubungannya bukan pada harta. Ya, tidak seperti zakat-zakat sebelumnya. Ya, zakat emas, zakat hasil bumi, zakat hewan ternak, itu kan kaitannya dengan harta ya. Jadi kalau hartanya udah sampai sekian baru dikeluarin. Kalau hartanya sampai sekian ditunggu dulu sekian haul. Jadi ada kaitannya dengan harta. Nah, kalau zakat fitri itu tidak ada kaitannya dengan harta. Tetapi zakat fitri ini kaitannya dengan tanggungan, dengan jiwa. Dan zakat fitrah ini atau zakat fitri ini zakatun anin nafsi wal badani. Zakat yang ditunjukkan untuk mensucikan. Zakatun mensucikan. Nafsi wal badani, mensucikan jiwa dan badan. Ini dia pengertian dari zakat fitrah dan tujuannya. Kemudian al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi hukmiha wa dalilu dzalika, hukum zakat fitri dan dalil yang menjadi dasar hukum tersebut. Mohon maaf, dalil yang menjadi dasar hukum tersebut. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala
Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Zakat fitrah ini kan wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Hal ini berdasarkan riwayat yang dibawa oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban zakat fitri di bulan Ramadan sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum dari setiap muslim, baik dia berstatus budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, semuanya terkena dan menanggung kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Perhatikan ya, berarti zakat fitri ini ditanggung oleh setiap umat Islam. Lalu siapa yang mengeluarkan jika orang yang menanggung kewajiban zakat ini masih bayi? Loh, bayi juga wajib mengeluarkan zakat fitrah? Iya, bayi juga. Karena dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan kata anak kecil. Semuanya. Lalu siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan zakat fitrah dari seorang bayi adalah bapaknya. Jadi yang menanggung. Seperti itu. Al-mas'alatu tsaniyatu. Permasalahan atau pembahasan yang kedua. Syurutuha wa ala man tajibu. Syarat zakat fitrah dan atas siapa ia wajib. Siapa yang menanggung zakat fitrah ini. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa sagirin wa dzakarin wa unsa wa hurrin wa abdin. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sabiqi. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang Islam, baik dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, merdeka atau budak. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita dengarkan tadi. Wa yustahabbu ikhrajuha anil janini idza nufikhat fihi ruhu. Jika seorang ibu telah mengandung bayi dan bayi tersebut telah ditiupkan ruhnya, ketika detak jantungnya sudah mulai terdengar, ketika bayi tersebut telah ditiupkan ruhnya, maka disunahkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah dari bayi yang masih dikandung tersebut. Bayangkan, bayinya belum lahir pun disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Supaya apa? Supaya mensucikan jiwa dan raga bayi tersebut. Wa huwa ma sara lahu arba'atu ashhurin. Bayi yang ditiupkan ruh, yang sudah dinyatakan ada ruhnya, yaitu bayi yang dikandung dan telah lewat usia kehamilannya 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan,
itu bayi yang dikandung sudah ada ruhnya. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu. Orang-orang saleh terdahulu, para salafus saleh, mereka mengeluarkan zakat fitrah dari bayi yang di dalam kandungan sudah 40 bulan. 4 bulan maksudnya. Kama thabata an Uthman wa ghairihi. Hal ini sebagaimana diketahui dilakukan oleh sahabat yang bernama Utsman dan juga sahabat yang lainnya. Wa yajibu an yukhrijaha an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin wa kadzal abdu fa inna sadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Nah, siapa yang bayarin zakatnya? Perhatikan, yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang laki-laki dewasa yang memiliki harta. Laki-laki dewasa pemilik harta. Ini umumnya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitri? Laki-laki dewasa dan memiliki harta. Dia wajib mengeluarkan untuk dirinya dulu. Ya, contoh misalnya seorang ayah, dia wajib mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia tanggung. Tanggung apa? Tanggung nafkahnya, istrinya, anaknya, atau orang tuanya juga. Jika orang tuanya adalah orang tua yang tidak mampu, lalu dia menanggungnya, kerabatnya. Intinya orang-orang yang dia nafkahi, dia keluarkan juga zakat fitrahnya. Maka demikian pula seorang budak itu kan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah majikannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seorang budak kecuali zakat fitri. Maka seorang budak pun menanggung kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Wala tajibu illa ala man fadhala ala qutihi. Fadhala min qutihi. Dan kewajiban zakat ini ditanggung bagi mereka yang punya kelebihan makanan pokok. Berarti dia bukan orang fakir dan bukan pula orang miskin. Kalau dia bukan orang fakir, bukan orang miskin, maka dia orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Perlu kita ketahui, orang miskin adalah orang yang punya pendapatan, punya gaji, tapi gajinya itu mentok pada setengah dari kebutuhan yang dia perlukan. Misal dalam sebulan atau dalam sehari dia butuh 100.000 untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ya, ini gampang. Tapi gaji yang dia terima, yang dia dapat itu maksimal 50.000. 50.000 atau lebih, tapi tidak bisa menutupi kebutuhannya, atau 90.000 lah. Ini masih di dalam kategori miskin. 50.000 sampai 90.000. Intinya dia dapat gaji tapi tidak bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan fakir lebih parah daripada keadaan orang miskin, di mana dia punya gaji tapi di bawah dari setengah yang dia butuhkan. Contohnya tadi dalam sehari dia butuh 100.000 misalnya ya. Tapi gaji yang dia punya kurang dari 50.000. Misalnya dia cuma bisa dapat 20.000, 30.000 atau 40.000. Namanya seorang yang fakir.
Kembali lagi, kewajiban zakat fitrah ini atau zakat fitri ini ditanggung bagi setiap orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan dari makanan pokok orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Dan hal tersebut ya, yaitu kelebihan makanan pokok ada di hari raya atau di malam hari raya, di mana pada kedua waktu tersebut adalah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau misalnya awal Ramadan terus sampai tanggal 28 dia berlimpah harta, qadarullah di tanggal 28 Ramadan dia jatuh miskin karena ada musibah. Yang tadinya berlimpah hartanya, makanannya, di tanggal 29 dia jatuh miskin. Harta gak punya, makanan gak punya. Orang yang seperti ini dia gak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena dia gak punya uang dan gak punya makanan pokok yang bisa dia makan. Tapi kalau di tanggal 1 sampai tanggal 28 dia miskin, gak punya apa-apa. Kadang buka aja seadanya. Tapi di tanggal 29 Allah bukakan harta untuknya berlimpah. Dia punya uang, dia punya makanan pokok, ya, kebutuhan yang wajib dipenuhi, dia punya, bahkan lebih. Maka orang yang ini dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ingat, zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok, baik untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang dia nafkahi. Jadi makanan pokoknya lebih jumlahnya dari yang dia butuhkan dan dari orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Kebutuhan pokok atau juga disebut dengan kebutuhan primer, di mana kelebihan makanan pokok ini atau kelebihan dari kebutuhan primer ada pada hari Idul Fitri atau pada malam Idul Fitri, seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Dan kelebihan ini perlu diperhatikan, kelebihan ini adalah kelebihan yang jumlahnya cukup untuk bayar zakat fitri. Kelebihannya ini cukup untuk membayar zakat fitri. Jadi kalau misalnya lebih tapi kelebihannya ini nggak cukup untuk bayar zakat fitri, ya nggak nanggung, berarti dia tidak menanggung bayar zakat fitri. Lebih tapi lebihnya cuma sedikit, ini nggak wajib untuk bayar zakat fitri. Ya, taib. Fazakatul fitri la tajibu illa bisyartaini. Syarat wajib zakat fitri, syarat wajibnya. Al-awwalu al-islamu fala tajibu alal kafir. Syarat wajib zakat fitri yang pertama adalah beragama Islam. Maka orang kafir gak wajib zakat fitrah, tapi mereka nanti diazab di hari kiamat kalau gak mengeluarkan zakat fitrah. Karena mereka dituntut untuk masuk Islam, tapi mereka gak mau masuk Islam. Mereka gak wajib untuk membayar zakat fitrah, tapi mereka akan diazab di hari kiamat karena mereka bisa sebetulnya untuk masuk agama Islam dan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, wujud ma yafdulu an qutihi wa quti iyalihi wa hawajihil asliyati fi yaumil aidi wa lailatihi. Syarat kedua, ya, syarat wajib zakat fitri yang kedua adalah memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang dia tanggung. Jadi kebutuhan dia dalam makanan pokok itu kelebihan, lebih buat dia dan juga lebih buat keluarga yang dia tanggung.
Dan kelebihan tersebut terjadi di hari raya Idul Fitri atau pada malam hari raya Idul Fitri. Ada kelebihan dari makanan pokok, ada kelebihan dari kebutuhan primer untuk dirinya, ya, untuk si ayah dan untuk orang-orang yang ditanggung. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau salah satunya hilang, ya udah beragama Islam, tapi dia nggak punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya atau untuk keluarganya, maka dia nggak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Pahami ini baik-baik. Al-mas'alatu tsalitsah fi hikmati wujubiha. Hikmah dari diwajibkannya zakat fitrah. Minal hikami fi wujubi zakatil fitri mayali. Di antara hikmah-hikmah yang ada pada zakat fitrah adalah berikut ini. Zakat fitrah itu mengandung banyak sekali hikmah dan manfaat. Oleh penulis disebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, tathhirus shaimi mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi minal lagwi war rafathi. Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang keji yang mungkin ia lakukan ketika dia sedang berpuasa. Jadi zakat fitrah ini menambal kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang puasa. Jadi ketika berpuasa orang suka berkata keji, nah, itu mengurangi pahala puasa. Nah, pengurangan tersebut akan dibatalkan ketika orang yang berpuasa itu membayar zakat. Jadi bisa dikatakan zakat fitrah itu pelengkap pahala yang kurang dari puasa gara-gara melakukan perbuatan yang salah. Atsani igna'ul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil idi wa idkhalus sururi alaihim liyakunal idu yauma farhin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama'. Ini yang kedua. Hikmah dari kewajiban zakat yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, supaya mereka nggak minta-minta di hari raya Idul Fitri. Dan dengan zakat fitrah juga akan memberikan rasa senang dan bahagia bagi orang-orang fakir dan miskin. Sehingga hari raya Idul Fitri pun menjadi hari yang mendatangkan kesenangan dan kegembiraan bagi seluruh elemen masyarakat, mendatangkan kesenangan kepada seluruh masyarakat umat Islam. Wadzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Nabi SAW menetapkan kewajiban zakat fitri dan tujuannya untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan yang keji. Nah, ini berarti hikmah yang pertama. Dan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini hikmah yang kedua. Nah, kalau kita memahami hikmah ini, kita akan semakin bersemangat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oh, berarti zakat fitrah untuk menambal kekurangan pahala gara-gara kesalahan yang dilakukan pada saat puasa. Ya, iya. Kita semangat. Oh, yaudah saya keluarin nih
biar pahala puasa saya menjadi sempurna. Jadi semangat. Juga ketika kita tahu zakat fitrah ini untuk memberikan kesenangan kepada fakir miskin, dan kita orang yang senang ketika melihat orang lain senang dan bergembira. Kemudian yang ketiga, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri ramadhani wa qiyamihi wa fi'lu ma tayassara minal a'malis salih fi hadha syahril mubarak. Zakat fitrah juga itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Zakat fitrah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu nikmat yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, kita sudah menyelesaikan bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita selesaikan dan kita penuhi bulan Ramadan itu dengan puasa, dengan qiyamul lail, ya, salat tarawih, dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, seperti ya, berbagi makanan berbuka, seperti menghatamkan Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu kan merupakan nikmat dari Allah. Kalau bukan dari nikmat dari Allah, kita nggak akan mampu melaksanakan amalan-amalan kebaikan tersebut. Al-mas'alatur rabi'ah. Pembahasan yang keempat. Miqdarul wajib wa mimma yukhraju. Berapa banyak yang harus dikeluarkan dalam zakat fitri, dan apa yang dikeluarkan di zakat fitri, berapa banyak dan apa yang dikeluarkan. Baik, perhatikan. Al-wajibu fi zakatil fitri sa'an min ghalibi quti ahlil baladi min birrin aw sya'irin aw tamrin aw zabibim aw aqitin aw aruzin aw dhurratin aw ghairi dzalika. Perhatikan. Kadar zakat yang wajib pada zakat fitri adalah 1 sok. Dari makanan pokok penduduk, dari makanan pokok suatu daerah, ya, bisa berupa beras, ya, bisa berupa gandum, ya, gandum utuh atau gandum yang sudah menjadi kayak tepung, atau bisa berupa kurma, kismis, bahkan keju. Atau jagung. Intinya yang dikeluarkan pada zakat fitrah itu adalah makanan pokok suatu daerah. Kalau di suatu daerah makanan pokoknya adalah keju, ya keju yang dikeluarkan. Kalau di suatu daerah makanan pokoknya adalah tepung, ya tepung yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Lithubuti dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah ka hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Dan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah sesuai hadis sahih adalah makanan pokok. Ya, di antara hadis tersebut adalah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita dengarkan tadi di awal-awal. Wa yajuzu an tu'til jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahidin wa an yu'tiyal wahidu zakatahu li jama'atin. Perhatikan. Sekelompok orang itu boleh mengeluarkan zakat fitrahnya untuk 1 orang. Misalnya 1 keluarga nih ada 5 orang.
Lima-limanya mengeluarkan zakat fitrah, dan lima-limanya ini memberikan zakat fitrahnya kepada satu orang fakir. Itu boleh. Atau ada satu orang yang bayar zakat, dan zakat fitrahnya ini dia bagikan kepada sekelompok orang, boleh. Sekelompok orang mengeluarkan zakatnya untuk satu orang, ya, diberikan ke satu orang, itu boleh. Dan sebaliknya, satu orang boleh memberikan zakat fitrahnya kepada sekelompok orang. Wala yajzi'u ikhraju qimatat ta'am lianna dzalika khilaf ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li'annahu mukhalifun li'amalis sahabah faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin wa li'anna zakatal fitri ibadatun mafruḍatun min jinsin muayyanin wa huwa ta'am fala yujza'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyani. Dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan pokok. Kenapa nggak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Karena hal tersebut menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyelisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka, yaitu para sahabat, mengeluarkan zakat berupa satu sok dari makanan pokok. Dan perlu diketahui bahwa zakat fitrah ini merupakan ibadah yang wajib dan telah ditetapkan apa jenis yang dikeluarkan, yaitu makanan. Jadi nggak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Namun ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, perlu diperhatikan, kalau mengeluarkan zakatnya kita langsung berikan kepada mustahik zakat, yaitu orang fakir dan orang miskin. Kita langsung ngasih ke mereka, maka jangan ngasih uang, tapi ngasihnya makanan pokok sebanyak satu sok. Satu sok itu sama dengan 2,7 kilogram. Kalau mau digenepin jadi 3 kilo bagus. Karena dalam zakat semakin banyak ya semakin bagus. Ya. Satu sok sama dengan 2,7 kilogram. Kalau mau dibuletin jadi 3 kilogram boleh. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengeluarkan zakat sebanyak 2,7 kg dari makanan pokok yang mereka makan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ngasihnya kepada mustahik zakat, orang fakir atau orang miskin langsung, maka kita kasihnya makanan pokok, jangan kita kasih uang. Tapi kalau kita salurkan zakat fitrah kita kepada masjid, di mana nanti masjid yang akan memberikan kepada mustahik zakat. Nah ini ya. Sebagian ada yang berpendapat boleh pakai uang, karena nantinya pun sama masjid dibelikan beras, dan dari beras tersebut disalurkan kepada mustahik zakat. Kan gak mungkin masjid ngasihnya uang, ya. Masjid gak ngasih uang, tapi sama masjid ngasihnya beras. Perhatikan deh di masjid-masjid yang ada di daerah kita. Tapi di masjid ana pas ana ngasih uang, ya penduduk setempat juga ngasih uang, masjid itu malah ngasih uang lagi kepada fakir miskin. Nah ini jangan, berarti nggak boleh. Karena masjid itu kan sebagai wakil kita dalam menyalurkan zakat. Maka harusnya dia belikan beras dari jumlah uang yang diterima, dia berikan beras, kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin yang ada di daerah setempat. Dan memberikan kepada masjid lebih baik. Kenapa? Karena akan lebih merata menyalurkan zakat kepada fakir miskin yang ada. Kalau masing-masing orang memberikan langsung kepada fakir miskin, takutnya nanti ada yang dapat lebih
Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Nah, kan kasihan. Bahkan kalau masjid didata dulu sama dia. Siapa-siapa saja fakir miskin di daerah ini yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Didata semua sama masjid. Setelah terkumpul harta zakat, ya, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih uang. Nah, yang ngasih uang dibelanjain dulu dengan beras. Udah semuanya udah jadi beras semua, baru ditakrin, kemudian dibagi-bagikan secara merata. Nah, ini kalau kita berikan kepada masjid. Intinya hukum asalnya harus memberikan zakat dengan bentuk makanan pokok. Tapi kalau kita salurkan zakat fitrah kita ke masjid, nah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dengan bentuk uang, karena nanti sama masjid pun uang kita akan dibelikan beras, dan beras tersebutlah yang akan diberikan kepada fakir miskin. Al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima, fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Waktu mengeluarkan zakat. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi fi lailatil id. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu wajib ketika matahari tenggelam di malam hari raya Idul Fitri. Jadi kalau misalnya besok lebaran Idul Fitri, maka ketika hari ini mataharinya telah tenggelam, pada saat itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Li'annahul waqtul ladzi yakunu bihi al-fitru min Ramadan. Karena tenggelamnya matahari adalah waktu di mana kita fitr. Kita berbuka dan kita telah selesai dari bulan Ramadan karena besoknya lebaran. Wali ikhrajiha waqtani. Mengeluarkan zakat fitrah itu ada dua waktu. Waktun fadilatun wa waktun jawazun. Mengeluarkan zakat fitrah ada dua waktu. Ada waktu yang lebih utama, ada waktu yang boleh untuk mengeluarkannya. Ada waktu yang utama dan ada waktu yang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang lebih utama mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika telah terbit fajar di hari raya Idul Fitri sampai mendekati atau menjelang pelaksanaan sholat id. Jadi yang paling bagus mengeluarkan zakat fitrah itu di subuh hari raya Idul Fitri. Misalnya besok nih lebaran Idul Fitri. Saya bakalan mengeluarkan zakatnya nanti subuh deh, habis sholat subuh saya keluarkan. Itu waktu yang paling utama. Itu waktu yang paling utama. Sampai kapan? Sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, sholat id. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila salat. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawa oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk salat id. Wa amma waktul jawaz, adapun waktu yang sudah boleh untuk mengeluarkan zakat adalah fahuwa qablal id biyaumin aw yaumaini li fi'li ibni Umar wa ghairihi minas sahabati lidzalika. Waktu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi kalau misalnya besok lebaran Idul Fitri, hari ini kita sudah boleh mengeluarkan zakat. Kemarin kita juga sudah boleh mengeluarkan zakat. Tapi sebelum itu nggak boleh. Berarti nggak boleh lebih dari 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ini kalau kita memberikannya langsung kepada fakir miskin. Tapi kalau kita salurkan kepada masjid, biasanya masjid 10 hari sebelum lebaran pun mereka sudah membuka
panitia zakat fitri. Berarti boleh ya 10 hari? Iya, kalau kita ngasihnya ke masjid. Karena masjid pun nanti akan membagikan zakat fitrahnya 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitri, begitu. Kalau kita ngasihnya langsung kepada mustahik zakat, maka maksimal 2 hari sebelum Idul Fitri. Lebih dari itu nggak boleh kita berikan. Tapi kalau kita ngasihnya ke masjid, ke panitia zakat fitrah masjid, itu boleh kita berikan ke mereka 10 hari sebelum zakat fitrah pun boleh. Karena sama mereka akan disimpan dulu tuh. Dan mereka yaitu panitia zakat fitri yang ada di masjid baru akan memberikan dan menyalurkannya kepada fakir miskin 2 atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis ya dan perbuatan Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wala yajuzu ta'khiruha min salatil idi fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Dan gak boleh menunda pembayaran zakat fitri sampai selesai sholat id. Gak boleh. Siapa yang bayar zakat fitrahnya setelah sholat id, maka dinyatakan sebagai sodakoh biasa, bukan zakat fitri. Maka dia gak dapat keutamaan-keutamaan yang ada tadi tuh. Apa yang dia keluarkan gak bisa melengkapi kekurangan pahala puasa gara-gara melakukan kesalahan. Ini gak dapat dia karena dianggap sebagai sodakoh biasa. Wa ya'tham ala hadza ta'khir, dan orang yang menunda pembayaran zakat fitrah sampai setelah salat Id dia berdosa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla salatin fahiya zakat maqbulah. Siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum salat Id, maka itu dinyatakan sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da salatin fahiya shadaqatun minas shadaqat. Namun siapa yang membayar zakat fitrah setelah salat Id, maka itu dinyatakan sebagai sedekah biasa, bukan dinyatakan sebagai zakat fitrah. Ini dia ahibati fillah, pelajaran kita tentang zakat fitrah. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Silahkan kalian catat dengan rapi agar kalian bisa memurojaah. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang berikutnya, yaitu al-babus sadis. Bab yang ke-6, fi ahli zakati wa fihi masailu. Bab yang ke-6 yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat, atau kita sebut dengan mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Dalam bab ke-6 ini ada beberapa pembahasan yang akan kita lalui. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, man hum ahluz zakat. Siapa sih orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Wa dalilu dzalika, dan dalilnya apa? Ahluz zakati humul mustahiquna laha. Ahli zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Bisa kita sebut sebagai ahli zakat, bisa kita sebut sebagai mustahik zakat. Ya, ahli zakat dan mustahik zakat artinya adalah orang yang berhak menerima zakat. Wahumul asnafus tsamaniyah, dan mereka ada 8 kelompok orang. Alladzina hasarahumullahu azza wa jalla fi qoulihi ta'ala, dan 8 kelompok orang ini yang disebut sebagai mustahik zakat telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Ya, mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, itu Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, dan juga bisa diberikan kepada pengurus zakat, mu'alaf. Ya, tahu ya mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam. Kemudian juga diberikan kepada budak, dan juga boleh diberikan kepada orang-orang yang punya utang. Dan juga bisa diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan juga bisa diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan safar. Coba kita hitung ya. Yang pertama untuk fakir. Yang kedua orang miskin. Ketiga pengurus zakat. Keempat mu'allaf. Kelima budak. 6 orang yang punya utang atau terlilit hutang. 7 orang yang jihad di jalan Allah. Yang ke-8 orang yang dalam keadaan safar. Ini 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Faridatan minallah. Kata Allah, ini kewajiban yang telah Allah tetapkan. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hanya 8 kelompok orang ini sajalah yang berhak menerima zakat. Wa idahu hadhil asnafi kama yali. Dan penjelasan 8 kelompok orang adalah sebagai berikut. Sama penulis lebih dijelaskan lagi. Al-awwalu al-fuqara. Yang pertama orang-orang fakir. Al-fuqara'u jam'u fakirin. Fuqara itu adalah bentuk jamak dari kata fakir. Wa huwa man laisa lahu ma yasuddu hajatahu. Wa hajata man ya'ulu min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin bi alla yajidu syai'an aw yajidu aqal min nisfil kifayati wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanatan kamilatan. Nah, memberikan mustahik zakat di sini ya, orang yang berhak menerima zakat di sini bukan zakat fitrah doang ya, tapi ini zakat yang umum, zakat mal juga, zakat fitrah juga. Nah, dengarkan ya, ini lebih kepada zakat mal, bukan zakat fitrah. Yang pertama yang berhak menerima zakat mal, zakat dari emas dan perak, zakat dari perdagangan, zakat dari hasil bumi, zakat dari hewan ternak. Ini maksudnya, intinya bukan zakat fitrah. Yang pertama adalah orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Dia nggak punya apa-apa sama sekali. Atau dia punya ya, dia punya gaji, dia punya penghasilan, tapi nggak nyampe setengah dari yang dia butuhkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya seseorang dalam sehari butuh 100.000, tapi penghasilan dia untuk satu hari itu nggak nyampe 50.000. Ini kategorinya fakir. Nah, mereka boleh diberikan harta zakat mal sebanyak dan sejumlah yang bisa menutupi kebutuhan dia dan orang-orang yang dia tanggung selama 1 tahun. Bayangkan, selama 1 tahun diberikan kepada dia. Ini zakat buat antum pak, dan buat keluarga antum yang antum tanggung. Mudah-mudahan bisa menutupi kebutuhan selama 1 tahun. Lihat, diberikan zakatnya.
Atsani, yang kedua al-masakin, orang-orang miskin. Berarti fakir miskin bukan satu istilah, tapi dua istilah. Fakir sendiri, miskin sendiri. Siapa itu orang miskin? Penulis mengatakan al-masakinu jam'u miskin. Masakin jamak dari kata miskin. Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi au akthar minan nisfi. Kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'ataini wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati amin. Kondisi orang miskin lebih baik daripada orang fakir. Kenapa? Karena orang yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang punya pendapatan, punya gaji, tapi gajinya itu lebih dari setengah namun tidak bisa memenuhi seluruhnya. Ya, contohnya tadi yang saya sebutkan, seseorang dalam sehari butuh 100.000 misalnya ya. Dia butuhnya 100.000, ini seseorang butuh 100.000. Atau misalnya ya, butuhnya 50.000 dalam sehari, dan itu kebutuhan yang minimal. Minimal dia harus punya 50.000 dalam sehari. Nah, dia punya gajinya itu setengah dari kebutuhan dia, misalnya 25.000 atau lebih dari setengah. Misalnya 30.000 atau 45.000, tapi tidak sampai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maksimal gajinya cuma 45.000. Nah, ini orang miskin, punya pendapatan, tapi pendapatannya itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya itu lebih dari setengah atau setengah. Gajinya itu setengah atau lebih dari setengah yang dia butuhkan, namun nggak bisa menutupi semuanya. Nah, kalau orang fakir lebih pahit, dia punya gaji tapi nggak nyampe setengah dari kebutuhan pokok yang dia perlukan. Ini dia perbedaan orang fakir dan orang miskin. Jadi kalau dua-duanya ya dihadapkan kepada kita, siapa nih yang kita berikan? Tentu yang kita berikan adalah orang yang lebih kita berikan, yang kita dahulukan adalah orang fakir. Kenapa? Dia lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, panitia zakat, orang-orang yang mengurus zakat. Nulis mengatakan al-amiluna 'alaiha jam'u amil. Amilun itu bentuk jamak dari kata amil. Wa huwa man yab'athuhul imamu li jibayatis shadaqat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditentukan oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh presiden, oleh pemimpin. Mereka ditunjuk sama pemimpin untuk menjadi pengurus zakat, yaitu orang-orang yang ngambilin harta zakat. Mereka ngumpulin harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat. Setelah dikumpulin sama mereka, diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, karena mereka bekerja untuk mengurus zakat, nah mereka boleh untuk diberikan harta zakat. Namun perlu diperhatikan, jika orang yang mengurus zakat ini adalah orang yang kaya, maka pemimpin memberikan kepadanya sebagian dari harta zakat untuk transportasinya, untuk pergi dan pulangnya. Nah, karena dia telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengurus zakat, maka harus ditopang, diberikan. Apalagi kalau pengurus zakatnya ini orang miskin, diberikan kepada dia untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Orang fakir, orang miskin bisa diberikan harta zakat yang jumlahnya bisa untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Tapi kalau pengurus zakatnya ini orang kaya, ya diberikan uang untuk transportasi dan makan selama mengurusi zakat. Seperti itu boleh. Tapi di pengurus kaya raya nggak apa-apa.
walaupun dia kaya raya tapi dia punya status sebagai pengurus zakat, itu boleh untuk memberikan kepadanya harta zakat. Nah, pengurus zakat itu siapa aja? Pengurus zakat itu ya semua orang yang punya sangkutan dalam urusan zakat, baik dia yang cuman mencatat atau dia yang cuman menjaga ya harta zakat. Kan harta zakat dikumpulin di gudang, nah dia yang nungguin gudang tersebut. Dan orang-orang yang memberikan harta zakat itu kepada mustahik zakatnya atau yang ngumpulin, pokoknya semua yang punya andil dalam mengurus zakat, mereka disebut sebagai amil zakat. Baik ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan kalian catat, insya Allah kita sambung pembahasan yang ke-6 ini, yaitu bab ke-6 tentang mustahik zakat pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terus semangat dalam belajar, semoga Allah memberikan keberkahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.